Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini Madia akan menganalisa dua percakapan antara sang debater dan seseorang yang dari sini kelihatannya digambarkan seorang muslim. Oke, kita lanjut ya. Apa kira-kira yang akan dia bahas mengenai pengenalan Tuhan. Oke. Gimana Bang Nudi? Apakah sudah bisa dimulai? Sudah. Oke. Bapak serius mau bincang-bincang atau arah apa Bapak adik pada saya? Ya kan tadi saya udah bilang kita mempersiapkan dua pertanyaan. Hanya kan Bang Nudi yang nutup. Oh gitu. Tentang Tuhan saya sembah. Ya. Terus? Ya udah itu aja dulu pertama. Kan kita harus membuka dulu. Saya tahu Tuhan saya baru di Tuhan saya tuh maha segalanya. Dia tidak bisa bersemayam di mana-mana, tapi dia bersemayam di tempatnya di arsi sana. Nah, kalau Tuhan bisa di mana-mana, berarti bukan Tuhan. Tugasnya malaikat apa dong kalau begitu? Gitu ya. Iya. Tuhan saya bersemayam di arsinya, saya di atas langit, ada langit dan ada namanya arsi. Dia Kan bersemayam. gini, saya pernah baca Al-Ikhlas ayat Al-Ikhlas 1-4 ya. Siap. Jadi di sana dikatakan bahwa segala sesuatu tergantung kepada Allah SWT. Bergantung pada dia. Ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau arsi tidak ada, kira-kira apa yang terjadi? Dia tidak mungkin. Oke, dari arah pertanyaan dari sang debater, maka bagaimana kita menganalisa menurut ajaran Islam yang benar? Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di arsinya. Pengertian arsi itu yang sebenarnya dalam Islam itu adalah suatu kekuasaannya, bentuk kekuasaannya. Dia berada di posisi kekuasaannya yang tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita imajinasikan dalam akal pikiran manusia. Juga tidak bisa juga diartikan itu suatu tempat. Itu juga tidak benar. Karena arsinya ini itu meliputi keseluruhan, lebih tinggi, lebih jauh dibanding dengan hasil pemikiran manusia dalam suatu tempat, begitu. Jadi arsi ini juga tidak pas kalau digambarkan dengan suatu tempat menurut ajaran Islam. Memang ada beberapa ulama yang mengatakan itu tempat, tapi tempat itu pun juga tidak bisa dilukiskan dengan keterbatasan akal manusia untuk menggambarkan arsi Tuhan itu bagaimana, itu tidak bisa juga kita hayalkan atau banding-bandingkan. Tapi intinya kekuasaan, lebih tepatnya arsi Allah itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut dulu percakapan mereka. Bila kalau di arsi tidak ada, kita tidak mungkin juga ada di muka bumi ini. Betul nggak? Karena kan Tuhan itu yang menciptakan. Berarti Tuhan tergantung pada tempatnya ya. Bukan bergantung, tapi dia bersemayam. Namanya bersemayam tuh dia di situ adanya. Oke, di sini ada yang saya harus luruskan mengenai pernyataan sang debater, bahwa sekali lagi Tuhan tidak tergantung pada suatu tempat, tidak bisa dilukiskan dengan suatu tempat atau apapun namanya. Manusia terbatas mengikuti, otak manusia terbatas mengikuti hal itu, kemampuan manusia juga sangat terbatas untuk mengakses hal-hal yang di luar dari jalur pikiran manusia. Nah itu. Jadi intinya bagaimana? Intinya Tuhan tidak terikat dengan suatu tempat, tidak terikat dalam suatu apapun yang ada dalam imajinasi manusia, dalam pikiran manusia di dunia ini. Jadi itu perlu di garis bawahin. Oke, kita lanjut dulu ke pembahasan atau dialog orang ini.
Ya, maksud kalau tempat bersemayamnya itu, katakanlah ini kita bicara yang belum masuk ke kitab ya, kita yang bicara yang umum-umum aja. Jika tempat bersemayamnya itu tidak ada, bagaimana kira-kira? Kalau ya tadi saya bilang kalau tempat bersemayam yang nggak ada, berarti kita belum diciptakan. Nggak ada kita dunia. Contoh, bisa Oke, kita kembali analisa. Kembali sang debater memframing bahwa kalau Tuhan itu diandaikan tidak ada tempat, itu bagaimana? Ya seperti saya sampaikan sebelumnya, Tuhan itu tidak bisa diimajinasikan dengan adanya tempat, atau adanya suatu wadah gimana, rumah, itu tidak bisa diimajinasikan seperti itu. Dan pengertian arsi dalam ajaran Islam juga tidak bisa diimajinasikan atau dialihkan atau diumpamakan dengan suatu tempat dalam pikiran imajinasi manusia. Jadi saya kira ini sangat cukup jelas ya. Mungkin keterbatasan orang lawan dari sang debater ini, tapi jawaban orang ini juga sangat cukup membuat kewalahan sang debater. Padahal orang ini kemampuan keilmuan agamanya, pemahamannya tentang ketuhanan ya sangat terbatas, tapi dia sudah cukup mampu untuk mengimbangi sang debater ini. Terbukti dia bisa mengecoh beberapa pemahaman alur dari sang debater. Oke, kita lanjut. saya punya rumah saya kan ini sekarang nih. Misalnya rumah saya ini tiada, katakanlah terbakar. Maka saya kemana tinggal kan gitu. Ya terus? Artinya saya tergantung ke rumah saya ini untuk sebagai tempat tinggal. Di mana saya setiap hari pulang ke rumah ini, kan demikian. Nah, jadi kira-kira jikalau arsi itu katakanlah tiada. Nah, bagaimana dengan tempat bersemayam Allah itu? Saya bilang dari Bang Rudi, kalau arsi tidak ada, kita nggak mungkin diciptakan. Oke, saya kira ini orang mulai terjebak dalam posisi dia tidak mengerti dan memahami. Lawan sang debater ini dia tidak mengerti dan memahami apa itu arsi itu. Makanya dia terjebak dalam format penggiringan opini yang disampaikan oleh sang debater. Perlu diketahui, arsi itu bukan tempat. Sekali lagi, dalam ajaran Islam, arsi itu bukan tempat Tuhan. Pengertian arsi itu adalah kekuasaan yang ruang lingkupnya pengertiannya sangat luas, bisa meliputi segalanya. Jadi pengertian arsi dalam ajaran Islam itu tidak tempat. Itu sangat bodoh kalau mengartikan itu adalah suatu tempat, karena Allah Subhanahu wa taala tidak tergantung tempat, apalagi tempat yang diimajinasikan di manusia di dunia ini dengan suatu tempat seperti rumah, gedung atau bentuk-bentuk lainnya. Itu tidak bisa dalam ajaran Islam, tidak bisa seperti itu. Cuman karena keterbatasan ini sang lawan debater maka dia tergiring opini ke situ jalurnya, maka ya udah sangat kacau akhirnya dia menjawabnya, tapi tidak dengan mengurangi kualitas. Sama orang sekelas orang ini juga sangat cukup merepotkan sang debater. Oke, saya kira kita lanjut dari percakapan mereka. Dan Bang Rudi, mohon maaf ya. Jadi tentang ketuhanan jangan kita samakan dengan persamaan dengan manusia. Karena sampai kapanpun kita manusia tidak akan bisa menjangkau ilmunya Tuhan. Sampai kapanpun. Saya setuju. Ya. Ini kan terbukti bahwa orang ini sudah cukup mampu untuk mengimbangin sang debater. Cuma dia tidak bisa mengerti arah jalur pikiran sang debater itu, penggiringan opini itu. Terbukti dia sudah bisa mampu menangkal, menjawab apa yang bisa diarahkan sang debater. Cuman kurang pas aja itu. Kita lihat dari percakapan dia kembali. Oke. Nah, sebagai sepintar apapun itu manusia tidak akan bisa menjangkau ilmunya Tuhan. Ya. Rahasia kita nggak tahu kapan kita dikasih rezeki, ya kan? Jadi kita tidak tahu. Yang mau saya masukkan di situ tadi Bapak bilang kan, kalau arsi itu tidak ada maka kita pun tidak ada, kan demikian.
Oke lah, udahlah saya tutup kalau yang itu sampai situ kan. Nah, Siap. karena saya tertarik dengan pernyataan Bapak bahwa Tuhan itu tidak ada di mana-mana, kan begitu ya? Ya. Kira-kira di hati Bapak ada nggak Allah SWT? Kalau saya terus terang aja, Allah itu adanya di arsy. Ya, Orang bilang ada di mana-mana, dah ada di hati. Itu orang yang belum mengetahui ilmu lebih dalam lagi kesananya. Sampai Oh. kapan pun. Jadi sampai kapan Rudi, Allah itu nggak bisa ada di mana-mana, di tembok, di mana di hati itu tidak bisa. Tapi dia bersemayam di hati kita. Tapi bersemayamnya itu bisa menyebabkan kita ada di hati kita. Nah, pekerjaannya Tuhan begitu. oh, berarti itu menggambarkan secara fisik ya? Karena tidak mungkin Tuhan di hati kita, Tuhan besar hati, pecah hatinya kita atau gimana? Karena kan Tuhan, ya namanya Tuhan kan nggak bisa kita gambarkan ilmunya, apalagi kita nggak bisa menjangkau sama ilmunya Tuhan, ya kan? Jadi Bapak tidak percaya bahwa ada di hati Bapak, bahwa Allah tidak ada di hati Bapak, gimana? Kalau Allah sebenarnya bukan ada di hati saya, tapi ada di apa? Di otak saya. Dengan kita, Berarti selain di arsy, berarti di otak juga. ini loh Bang Rudi, ini, nah, saya ambil persamaannya begini. Kalau Bang Rudi Oke, bagaimana tadi kita melihat dari argumen sang debater untuk mengkat atau memblok orang tersebut agar mati kutu dalam menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Sebenarnya sangat mudah itu Islam menjawabnya. Di mana Allah? Allah itu bersemayam di kekuasaannya atau arasinya yang tidak bisa digambarkan dengan apapun di dunia ini. Itu yang pertama. Arsy juga tidak bisa diimajinasikan dengan tempat. Terus di sang debater menggambarkan Allah bisa tidak berada di suatu tempat atau di mana-mana. Jawabannya adalah kekuasaan Allah itu bisa berada di mana aja dengan kekuasaannya. Ingat, bukan Allahnya, dengan kekuasaannya, dengan ilmu, dengan haknya, dengan kekuasaan yang meliputi keseluruhannya, itu Allah bisa berada di mana saja. Bisa, apalagi dalam ajaran Islam, apabila kita ingat Allah, maka Allah akan berada. Kekuasaan Allah loh, ingat, kekuasaan Allah akan berada meliputi pada orang itu. Jadi kehadiran Allah bukan berarti itu kehadiran jasad, kehadiran tubuh Allah pada diri orang itu. Itu salah fatal. Kehadiran Allah maksudnya ada di mana-mana itu, yaitu Allah itu bisa meliputi, bisa hadir dalam bentuk kekuasaannya. Kekuasaan Allah bisa hadir dalam bentuk kekuasaannya itu bagaimana? Ya ditunjukkanlah dengan adanya peristiwa-peristiwa mukjizat, peristiwa hal-hal yang di luar imajinasi manusia bisa terjadi apabila orang itu mengingat Allah. Sangat mudah, apabila kita ingat dengan Allah, maka Allah akan ingat dengan kita. Maka itulah hadirnya Allah, karena kita berada dalam kekuasaan Allah dan kita ingat dengan Allah itu semua sendiri. Bukan berarti fisiknya, bukan fisik Allah, bukan berarti jasad Allah, itu tidak bisa, karena Allah tidak akan sempurna, tidak bisa berupa bentuk tubuh apapun yang ada di dunia ini. Sangat rendah derajat Allah kalau seperti itu. Oke, kita lanjut percakapan orang ini. saya dengan kan di Tuhannya Bang Rudi kan Tuhan Yesus ya. Ya, itu nanti Bapak bertanya mengenai Tuhan Yesus ke saya. Jadi gini Bang Rudi, bukannya saya percaya Allah ada di mana-mana, tapi sudah Nah, Bang Rudi coba dibuka surat Al-Baqarah ayat 255. Itulah penggambaran Allah tentang sebenarnya. Sebentar, surat berapa? Al-Baqarah ya? Nah, 255. Sebentar ya. Ya. Kalau di orang-orang Islam bilang ayat kursi. Oh. 255 sebentar. Ya. Saya ngerokok dulu Bang Rudi ya. Ya, santai aja, Pak. Ya.
Ini saya bacakan ya, biar yang lain mendengar. Al-Baqarah 255, tidak ada Tuhan, buka kurung yang berhak disembah tutup kurung, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus, buka kurung makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Nah, coba jelaskan kepada saya apa yang dimaksudkan ayat ini. Islam seperti itu Bang Rudi. Jadi Tuhannya orang Islam tuh tidak bisa dibayangkan dengan wujud apapun. Maksudnya ilmunya tidak bisa dibayangkan dengan ilmu manusia seperti biasanya. Karena ya kepunyaan ini tanpa seizin dia kita gak bakal bisa berpikir. Bang Rudi tadi bilang tanpa ininya apa tadi yang terakhir, tanpa seizinnya dia kan tidak punya ini kan? Iya. Nah, berarti kan manusia itu tanpa seizin dia, tanpa ini, jadi tidak bisa apa-apa. Yang mengatur jalan manusia hanya Allah Subhanahu wa taala, dan malaikatnya mengurus hanya yang ada malaikat di kanan, malaikat di kiri, itu hanya untuk mencatat kebaikan amal yang baik dan kebaikan amal yang buruk. Ya, berarti Tuhan hanya komando aja ya di ars itu ya, Kan kita kata raja, segala raja. Pernah nggak Bapak terpikir bahwa Allah itu hadir di dunia ini? Saya nggak pernah berpikir seperti itu. Sekarang kita perumpamaannya di dunia nih ya, raja apakah mau turun tangan setelah ada anak buahnya, ada menteri-menterinya, presiden lah, menteri-menterinya, apakah ada turun tangan? Ya, mau turun tangan. Misalnya beginilah, katakan dia berjalan-jalan ingin bertemu sama salah satu nabinya. Gak bisa begitu. Itu Tuhan itu gak bisa kayak begini digambarkan seperti itu, Pak Rudi. Nah, sekarang pernah nggak membaca surah 28 ayat 30? Apa? Saya bacakan ya. Saya lihat juga ya Bang Rudi ya. Ya, ini saya kasihkan lah. Terkait apa nih? Kenapa? Surat apa Bang Rudi? 28. Pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi koma dari sebatang pohon kayu, yaitu ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Ya terus? Nah, Bapak bilang Tuhan ada di arsy ya. Kalau dalam ayat ini secara bahasa Indonesia, kayu itu mengaku bahwa dia adalah Allah semesta, pencipta. Oke, dari arah ini kemudian kita bisa lihat dari penjelasan surah Al-Qasas ayat 30 dalam Al-Quran tersebut. Kembali sang debater mulai menggoyang orang tersebut, lawan debatnya itu dengan surah Al-Qasas ayat 30, di mana dia mau membenturkan bahwa Tuhan itu di satu pihak ada di arasy kekuasaan Allah, di pihak lain ternyata Tuhan itu berwujud dalam bentuk pohon di dalam surah Al-Qasas tersebut. Mana yang benar menurut ajaran Islam? Mari kita analisa. Yang benar dalam ajaran Islam itu Al-Qasas itu Allah menceritakan kepada dalam Al-Quran bahwa pernah berkata-kata terhadap Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Di sana Allah sendiri menjelaskan dia hadir dalam kekuasaan kalamnya. Ingat ya, kekuasaan kalamnya, bukan Allahnya itu sendiri. Jadi tolong digarisbawahi dulu ini sang debater,
Allah dalam Al-Quran itu menceritakan tentang Nabi Musa, dan Allah menceritakan bahwa dia pernah berbicara, bercakap dalam kalamnya itu. Apa namanya kalam itu? Itu adalah percakapan, perkataan Allah. Bukan berarti Allah itu hadir atau berwujud dalam bentuk sebatang pohon. Itu perlu digarisbawahi dulu. Dan sang debater juga harus tahu itu. Coba dilihat, bagi Musa untuk mendengarkan kalam Allah di tempat itu. Kalam Allah itu bukan berarti dia Allah. Ingat sang debater, kalam Allah itu bukan berarti dia Allah. Tolong dibedain Allah dengan kalam Allah. Itu kalau kalam Allah itu perkataan. Perkataan Allah itu dia digambarkan Allah pada saat itu dia hadir pada lapas dari sebatang pohon. Itu perkataan Allah, kalam Allah, bukan berarti Allah. Ingat ya. Ya, jadi kesalahan fatalnya sang debater ini mengartikan Allah itu ada dalam sebentuk pohon. Nah, itu salah fatal, kesalahan fatal sang debater ini mengartikan surah Al-Qasas ayat 30. Oke, kita lanjut ya. Semesta ya. Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Bagaimana kira-kira? Kalau menurut saya Bang Usia, itu hanya penggambaran masa lalu ya. Karena kan nggak ada yang orang lihat detailnya itu. Kenapa? Ada yang melihat Musa melihat Allah langsung nggak? Saksinya? Saksinya ya Al-Quran itulah. Saksi yang menceritakan. Tuhan kan bercerita kepada Nabi Muhammad ini sekarang. Oke, yang benar itu jawabannya sang debater, bahwa Allah menceritakan kepada Nabi Musa dia pernah bercakap-cakap. Itu kan sudah jelas dalam ayat itu. Nabi Musa pernah mendengarkan kalam Allah. Ingatlah, kalam itu percakapan Allah. Kekuasaan Allah itu bukan hanya kemana-mana. Itu kalam Allah itu termasuk kekuasaan Allah, bukan berarti itu Allah. Ingat ya, kalam Allah itu bisa hadir di mana-mana kalau Allah pingin. Namanya kalam Allah, percakapan Allah kepada makhluknya, termasuk pada saat itu diceritain dalam Al-Quran kepada Nabi Musa. Kesalahan sang debater tidak mengerti bahwa kalam Allah itu disangkanya itu Allah. Kalam Allah itu kekuasaan Allah yang berupa perkataan Allah kepada Nabi Musa. Dan hadir kalam Allah itu, perkataan Allah itu dilukiskan dalam Al-Quran itu kepada sebuah batang pohon. Nah, itu sangat simpel sekali. Jadi tidak ada hubungan dengan Allah ada di mana-mana, ya tidak nyambung. Perkataan Allah kalau diartikan dengan Allahnya itu sendiri hadir dalam bentuk wujud lah, apa itu tidak masuk akal. Dan ini juga orang ini juga yang di sang debater, dia tidak mengerti dia jalur itu. Akhirnya dia menjawab dengan sesuatu ya semampunya, sesuai dengan kemampuannya. Tapi dia alhamdulillah punya filter juga untuk menahan atau menahan atau dari hal-hal yang jauh menyimpang dari konsep keyakinan dia. Saya yakin dia sudah punya itu konsep keyakinan yang kuat dalam ajaran Islam. Cuman dia belum bisa menangkal hal-hal yang begini aja untuk menjawabnya. Oke, kita lanjut ke percakapan berikutnya. Ya, terus? Ya, bahwa ternyata di Allah bercerita bahwa ada pohon. Pohon itu mengakui dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Atau gini aja lah, kehadiran Allah ternyata di bumi ini ada. Oh gitu. Kalau memang Bang ingin mengetahui kehadiran, tapi itu hanya untuk orang tertentu ya Bang Lodi. Yang untuk menampilkan, tapi kan nggak cara gamblang dia menampilkan wujudnya kan. Dia bisa menjadi apa aja tapi kan. Benar nggak? Allah kan serba maha. Ya. Nah, berarti dia bisa hadir dalam wujud pohon, begitu? Bukan wujud pohon, kalau saya bilang di sini ada dia wujud api dia. Kan dibilang di ayat itu kan jelas. Ya kan? Dari sebatang pohon kayu. Sekali lagi saya garis bawahin, sang debater salah mengartikan itu ayat.
itu Allah bukan hadir dalam bentuk wujud kayu. Itu coba kalau kita amati surah Al-Qasas ayat 30 itu Musa mendengarkan kalam Allah. Tolong dibedain, kalam Allah bukan berarti itu Allah. Perkataan Allah itu sangat fatal, berbeda sekali dengan Allah dalam bentuk wujud, dalam bentuk pohon. Itu kekeliruan dari sang debater. Dia tidak bisa membedakan kalam Allah sama Allah, itu dia tidak bisa membedain. Perkataan Allah atau kekuasaan Allah dia sungguh nggak bisa bedain. Nah, oke, kita lanjut. Dari sepotong pohon kayu, oh ya, terus? Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Ya, malam. Nah, Ya, jadi kayu itu adalah, kalau dari bahasanya ini ya, mengaku dia adalah Allah semesta alam. Artinya kayu ini adalah cerminan Allah. Ya, salah fatal mengartikan begitu. Itu yang dimaksud dalam ayat itu, Allah hadir dalam kalam Allah, perkataan Allah. Kemudian Allah itu mengatakan kepada dia, sesungguhnya aku adalah Allah Rabbis semesta alam. Itu dalam perkataan Allah yang hadir itu, dia menjelaskan bahwa Allah itu aku loh begini, Allah begini loh gitu loh. Jadi perkataan di dalam perkataan kalam Allah yang hadir dalam bentuk perkataan itu mengatakan, menjelaskan bahwa dia Allah. Bukan berarti perkataan itu wujudnya Allah langsung dalam bentuk pohon, itu sangat fatal sekali anunya. Harus bisa dibedain dulu apa namanya si sang debater ini. Dia tidak bisa mengerti awal mulanya Allah menceritain bahwa Allah akan hadir dalam bentuk bahwa Musa bentuk mendengarkan kalam Allah. Sudah bisa dilihat dari awal konteks ayat itu bahwa Musa mendengarkan. Kalau mendengarkan itu apa bisa melihat? Iya tidak. Apa bisa dilihat Allahnya? Iya tidak. Apa pohon itu Allah? Iya tidak. Dari awal konteks ayat itu pun mendengarkan, sudah jelas mendengarkan kalam Allah. Kesalahan fatal si sang debater ini tidak bisa mengartikan ayat, mengiring opini bahwa pohon kayu itu Allah, yaitu bodoh dia. Itulah kebodohan sang debater ini. Kemudian kebodohan ini mau digiringkan lagi ke sang lawan debatnya ini. Ya itulah lucunya. Cuma syukurnya itu lawan debatnya ini agak ada sedikit lah filter untuk menangkal itu, menjawab itu walaupun tidak pas benar itu. Oke, kita lanjut. Di hadapan Musa. hadapan Musa. Ya, Oke. bagaimana? Menurut saya hanya orang-orang tertentu, Bang Rudi, yang ditampakkan oleh Allah, tapi dengan tidak langsung berupa dengan wujud manusia. Karena Kenapa? Allah kan orang-orang tertentu aja, seperti nabi-nabi. Ya. Yang ditunjukkan. Tapi kalau saya lihat di Al-Quran ini hanya Nabi Musa aja loh yang ditampakkan ini. Iya. Saya juga setuju dengan Anda, hanya Nabi Musa. Tidak pernah. Itulah kesalahannya, akhirnya mulai tergiring ini orang sang lawan debaternya, lawan sang debater mulai tergiring. Tidak benar. Allah juga tidak menampakkan wujud aslinya ke Nabi Musa. Itu sangat fatal ini. Mulai tergiring sudah kena akhirnya. Itu sesuatu yang diharapkan oleh sang debater. Dalam Islam itu tidak benar. Saya kasih analisa, dalam Islam tidak benar Allah menampakkan wujud aslinya kepada Nabi Musa. Yang benar adalah Allah mendengarkan kepada Nabi Musa pada kalam Allah itu pada sebuah batang pohon. Nah, itu yang benar. Mendengarkan kalam Allah berarti mendengarkan perkataan Allah, yang mana pada saat itu ada sebuah pohon itu digambarkan. Nah, kemudian kalam Allah itu berkata, "Ya akulah sebenarnya ini loh, akulah Allah yang maha semesta, maha segalanya itu." Itu maksudnya ayat itu. Jadi tidak benar ayat tafsir ayat Al-Quran yang Al-Qasas ayat 30 itu bahwa Allah hadir pada bentuk wujud asli kepada Nabi Musa. Kesalahan fatal. Sang debater senang sudah itu. Sang debater lawan bicaranya sudah mulai terpojok, tapi nggak apa-apa. Yang penting jelas ini ya. Allah menunjukkan kepada yang lain-lain selain hanya kepada Nabi Musa. Tetapi kehadiran Allah di dalam ayat itu adalah berupa sebatang pohon. Maaf ini Mas ya,
Andai kata ada Musa kan, saya lagi di belakang Musa ini. Saya lihat, katakanlah jarak saya sekitar 10 meter atau 20 meter. Saya lihat Musa bicara sama pohon kayu. Pasti saya akan mengatakan, loh Musa musyrik. Kok bicara sama pohon? Pasti Musa sujud kan? Loh kok Musa sujud bicara pohon? Kira-kira gimana coba? Soalnya kalau di sini saya lihat tafsirnya nih, maka tatkala Musa mendatangi api yang dilihatnya, jadi berbentuk api. Api yang dilihatnya. Ya. Nah, soalnya kan kalau Al-Quran ini kan ada tafsir-tafsirannya Pak Rudi ya. Betul. Ya. Kita juga bisa mentafsirkan dengan cara logika orang sehat lah. Ini masuk akal apa enggak? Nah, ya gitu kan. Makanya saya bilang di situ memang ada api katanya kan. Tetapi ada ayat penegas dari sebatang pohon kayu katanya. Iya. Nah, Udahlah, sang debater, itu Anda punya lawan, salah lawan Anda. Anda tidak bisa menggiring opini untuk tentang ajaran Islam ke lawan, memilih lawan yang tidak sepadan. Memang Anda bisa masuk menggiring opini itu, tapi yang jelas dalam ajaran Islam itu tidak seperti itu, karena yang dimaksudkan dalam surah Al-Qasas ayat 30 itu, Allah mendengarkan kepada Nabi Musa kalamnya, kalam-kalam Allah itu. Nah, itu yang benar. Mendengarkan kalam Allah kepada Nabi Musa itu. Sekali lagi bukan wujud asli atau bentuk apapun tentang Allah. Kalam Allah itu adalah kalam, artinya perkataan Allah. Itu apakah itu Tuhan Allah? Ya tidak. Jadi Anda sebenarnya sudah salah juga di sini, fatal. Cuman lawan Anda kebetulan tidak sepadan itu. Ya lucu aja. Sekelas Anda kalau mencari lawan yang sebegitu, carilah lawan debat itu yang berkualitas. Jadi kelihatan kualitas jawabannya juga bagus. Cari lawan orang muslim yang berkualitas lah, cari. Saran saya begitu. Kita lanjut. misalnya Musa di situ, saya jarak 20 meter. Saya lihat Musa, pasti saya bilang Musa ini musyrik bicara kepada pohon kayu. Andai kata saya ada di situ loh. Nah ternyata kita kan tidak ada di sana. Jadi Mas tadi bilang kan tidak ada menyaksikan. Ya, tapi kan Allah menceritakan bahwa pernah dia hadir di dunia dalam ujung pohon. Nah, kira-kira gimana? Ya kalau menurut saya nggak semua orang kan. Ya, itu saja. Kalau bilang Bang Rudi itu beranggapan Musa musyrik, nggak dianggap nabi dong. Ya benar ya. Ya betul. Saya katakan kan, andai kata saya ada di sana, kita kan tidak ada di sana. Andai kata Bang Rudi yang Kan saya ada 20 meter nih, ini Musa. Saya 20 meter kan, ada pohon. Musa gini-gini ke pohon. Itu saya bilang, loh musyrik kok karena pohon. Padahal pohon itu mengaku dia adalah Tuhan semesta alam. Ya itulah kebodohannya yang dicari lawan debat, lawan yang sekelas begitu, bukan orang-orang yang ahlinya dalam ajaran Islam. Dan saya cuma luruskan aja ini, bahwa maksud ayat surat Al-Qasas ayat 30 itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mendengarkan kalamnya itu perkataannya, bukan Allahnya. Perkataan Allah kepada Nabi Musa. Jadi kesalahan fatal orang ini tidak bisa mengartikan ayat Al-Quran itu, tidak bisa menafsirkan ayat Al-Quran Al-Qasas ayat 32. Ini yang dialami oleh sang debater. Itu kesalahan fatalnya dia. Oke, kita lanjut. Nah, oke, itu kita lewati dulu ya. Ya. Nah, sekarang kira-kira menurut Bapak, apakah Tuhan yang Bapak sembah akan memasukkan Bapak ke surga? Kalau saya bilang tergantung. Kalau di Islam ya Bang Rudi ya, itu ada amal pahala dan dosa. Ya. Ada dari mana dan berat kemana itu pahala dan dosanya. Yang pasti namanya manusia kan nggak ada yang sempurna Bang Rudi ya. Ya. Yang pasti ada kan. Ya. Ada dosa itu ibaratkan pakaian harus di laundry dulu baru cuci ya. Dibersihkan itu dia dan setelah bersih dari segala kesalahannya di dunia. Berarti itu surah Maryam ayat 71 ya?
Surah Maryam 71. Ah. Surah Maryam 71 itu. Jadi masuk neraka dulu, dicuci, baru nanti dimasukkan lagi ke surga. Karena Apakah kalau ya? karena asalnya kita kan dari Nabi Adam ya Bang Udi, kita bersaudara kan ya asalnya. Oke, nah kan kembali kan sang debater mengutik-ngutik Al-Quran ayat surah Maryam ayat 71 72. Orang sekelas itu kalau dihantamkan surah Maryam, seharusnya cari relawan yang bagus itu sang debater yang berkualitas, yang bisa menjawab itu surah Maryam itu. Oke, di sini saya jelaskan kepada kaum muslimin semua bahwa ini sang debater kembali mengutik-ngutik surah Maryam ayat 71 72 yang artinya itu orang-orang mendatangi dalam kurung itu banyak makna, ada jembatan, ada neraka, ada surga. Nah, di situ bagaimana analisa tafsir yang benar dalam Al-Quran tersebut? Tafsir yang benar itu orang-orang itu dikumpulkan nanti menuju ke suatu tempat di mana dibentangkan di situ, dihantarkan itu surga dan neraka. Itu maksud ayat itu dalam surah Maryam ayat 71 72 itu. Bukan berarti mendatangi neraka itu masuk neraka, itu kebodohan, tafsir yang sangat bodoh, semaunya sendiri. Tidak bisa dalam Al-Quran begitu menafsirkannya, karena sudah ada tafsir yang benar dalam Al-Quran. Dan teks dalam ayat Al-Quran itu dalam bahasa Indonesia itu tidak bisa dijadikan sandaran yang pas, yang tepat untuk menggambarkan makna dari wari duha tersebut. Makna yang diartikan dalam Al-Quran mendatangi atau menghamparkan atau membentangkan Allah Subhanahu wa taala mendatangi atau menghantarkan atau membentangkan, itulah makna yang sebenarnya dalam tafsir Al-Quran itu. Cuman kesalahan fatalnya orang-orang yang bodoh yang mau mengutik-ngutik ayat itu menafsirkan teks terjemahan yang sebenarnya itu harus ayat itu harus dikaitkan atau dihubungkan dulu dengan sebelumnya dan sesudahnya dari kalimat itu, agar suatu pengertian dari tafsir Al-Quran tersebut bisa dijabarkan dengan jelas. Nah, kesalahan fatal orang-orang yang bodoh, dia mengartikan terjemahan doang teks Al-Quran yang dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya tidak ada yang pas, belum pas untuk kata Indonesia, subkata Indonesia untuk memaknai kata wariduha tersebut. Nah, itulah kesalahan fatalnya. Seandainya orang-orang yang ahli tafsir itu memaknai dengan membentangkan juga bisa. Wariduha itu bisa sebenarnya membentangkan, menghamparkan, arti dari bukan mendatangi lagi, membentangkan, menghamparkan, itu juga bisa. Coba yang paling pas mungkin menurut ahli tafsir dalam terjemahan bahasa Indonesia itu mendatangi. Jadi itu kesalahan fatalnya orang-orang yang bodoh menafsirkan mendatangi itu diartikan saklek. Bodohnya di situ. Sebenarnya ahli tafsir yang Indonesia juga bisa mengartikan wariduha itu dengan membentangkan, menghamparkan, atau ya dengan makna-makna yang serupa lah dengan itu. Sebenarnya tidak ada masalah juga. Karena maksud tafsir ayat Al-Quran ini sudah jelas bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala itu membentangkan, menghamparkan atau mendatangi orang-orang yang berkumpul ke suatu tempat, ada jembatan di sana. Nah, di jembatan itu nanti di bawah jembatan itu neraka, di seberang jembatan itu surga. Dan manusia itu nanti dikumpulkan untuk menyeberang. Bagi perbuatan yang baik di dunia itu dia selamat, bagi yang perbuatannya tidak baik dalam artian tidak beriman kepada Allah, tidak menjalankan perintah Tuhan, ya nyebur ke dalam surga, ke dalam neraka itu yang di bawahnya itu. Itu maksud surat Maryam ayat 71 72 ini. Cuman kesalahan bodohnya, ketololan orang sang debater ini, dia mengartikan saklek ayat-ayat yang begitu. Saya kira mungkin ini sudah cukup menjawab ya dari pertanyaan kepada sang lawan, sang debater juga tidak berkualitas saya lihat.
Sehingga dia tidak bisa menjawab ini. Oke. Kita satu ya dari Nabi Adam ya. Ya. Akal kita kan udah orang bersalah ya kan, makanya diturunkan ke bumi. Ya. Nah, manusia juga nggak ada yang sempurna baru bersalah. Betul, tepat sekali. Saya juga setuju. Maka dari itu upah dosa adalah kematian. Maka kita semua mati karena berdosa. Nah, di Maryam 71 mungkin yang Bapak bilang tadi ya, dan tidak ada seorang pun dari kamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah satu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, itulah kebodohan dia mengartikan saklek ayat ini. Terjemahan sakleknya mengartikan teks kalimat yang mendatangi itu kebodohan sang debater. Al-Quran tidak bisa diartikan langsung teks seperti itu, apalagi di dalam bentuk terjemahan bahasa Indonesia. Itu kebodohannya. Sekali lagi saya ulang, Al-Quran tidak bisa diartikan dengan teks bahasa Indonesia yang sangat kekurangan dari maksud, sangat kurang tepat dari maksud ayat Maryam 7172 itu. Itu orang bodoh yang mengartikan yang langsung mengklaim bahwa orang Islam itu masuk neraka, itu bodoh. Dalam makna wariduha itu bisa diartikan membentangkan juga bisa, menggiring juga bisa, menghamparkan juga bisa. Cuman dari terjemahan-terjemahan yang berjuta-juta terjemahan di bahasa seluruh dunia, untuk bahasa Indonesia dipilihlah mendatangi, kalimat itu mendatangi. Itu kira-kira yang pas untuk mewakilin makna wariduha itu oleh ahli tafsir Indonesia. Karena ahli tafsir Indonesia sudah melihat tafsir yang benar dipandang keseluruhan dari ayat ini sesuai dengan asbabun nuzul. Jadi tidak bisa Al-Quran ditafsirkan teks yang lucu langsung dimaknai dengan hal-hal yang menggiring opini keseluruhan. Itu kan perbuatan bodoh. Sudah ada tafsir yang jelas, Ibnu Katsir itu buka tafsir Al-Quran itu. Nah, jadi itulah kebodohan sang debater mengartikan surah Maryam 7172 ini. Saya kira ini jawaban dulu saya untuk sementara ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.